Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan, saya dari Prodi S1 PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2386206016. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu tentang teks akademik, teks non-akademik, beserta teks ulasan itu seperti apa teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan menyampaikan ini merupakan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Putri Hana Febriana MPD. Dan langsung saja kita jelaskan ya teman-teman sekalian materi tersebut teman-teman sekalian. Nah, di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama kita akan menjelaskan pengertian dari teks akademik dan teks non-akademik itu apa. Kemudian kita akan menjelaskan ciri-ciri dari teks akademik dan teks non-akademik. Dan yang terakhir kita akan menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Itu maksudnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan juga materi tentang teks ulasan, yaitu pengertian teks ulasan itu apa, kemudian apa saja formulasi bahasa yang digunakan dalam teks ulasan, dan beserta apa saja manfaat yang kita dapatkan dari teks ulasan ya teman-teman sekalian. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal teman-teman sekalian. Dan langsung saja kita sampaikan materinya. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian dari teks akademik. Teks akademik ini merupakan teks yang digunakan dalam satuan pendidikan, baik itu tingkat sekolah maupun perguruan tinggi teman-teman sekalian. Dan biasanya teks akademik ini bisa kita temui pada buku fiksi teman-teman sekalian. Dan teks akademik ini biasanya bersifat dapat diuji kebenarannya dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan, serta mereka itu pada teks akademik itu meliputi pengamatan, peninjauan, serta penelitian teman-teman sekalian. Jadi teks akademik itu adalah teks yang membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan pengertian dari teks akademik. Yang kedua kita akan membahas teks non-akademik. Kalau tadi teks akademik bersifat ilmiah, maka kalau teks non-akademik ini adalah kebalikannya, yaitu bersifat non-ilmiah. Yang dimana teks non-akademik ini adalah teks yang menyajikan fakta ataupun fenomena dari seseorang. Dan biasanya ini bersifat ataupun berupa karangan seseorang. Dan teman-teman sekalian, teks non-akademik ini adalah teks yang bersifat tidak ilmiah. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tren saat ini ataupun populer, serta tidak terikat dalam bahasa-bahasa formal ataupun teori-teori tertentu. Kalau teks akademik tadi dia membahas ilmu pengetahuan, jadi sehingga dia menggunakan teori dan pengamatan, sedangkan teks non-akademik ini adalah teks yang tidak dapat diuji kebenarannya, tapi hanya bersifat hayalan ataupun karangan seseorang, teman-teman sekalian. Nah, itu mungkin pengertian dari teks non-akademik. Selanjutnya kita akan bahas adalah ciri-cirinya. Nah, apa saja ciri-ciri dari teks dua tersebut, teks akademik dan teks non-akademik. Nah, yang pertama, kita akan bahas ciri-ciri dari teks akademik. Nah, ciri-ciri yang pertama pada teks akademik itu dia bersifat jelas, sistematis, serta logis teman-teman sekalian, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa padat. Yang kedua, cirinya adalah bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, dan dapat diuji kebenarannya dan dilakukan pengamatan secara terus-menerus dan penelitian. Nah, itu ciri-ciri kedua dari teks akademik. Ciri-ciri yang ketiga yaitu disusun dengan berbagai metode-metode, dan yang keempat, yang terakhir, membahas tentang ilmu pengetahuan dan teruji dari kebenarannya dan dapat dibuktikan teman-teman sekalian. Itu pengertian ciri-ciri ya teman-teman sekalian, ciri-ciri dari teks akademik. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks non-akademik. Nah, kebalikan ya teman-teman sekalian. Nah, kalau teks akademik itu menggunakan bahasa formal, bahasa yang mudah dimengerti, sedangkan teks non-akademik itu adalah kebalikannya. Nah, ciri-ciri yang pertama dari teks non-akademik itu, yang pertama dia bersifat imajinatif.
bersifat hayalan. Yang kedua, bersifat persuasif, bersifat mengajak seolah-olah pembaca itu mengerti dari apa yang dituliskan oleh sebuah penulis ataupun seseorang. Yang ketiga, biasanya situasi-situasi yang terdapat pada teks non-akademik ini bersifat dramatisir. Kemudian sifatnya dapat menghibur, dapat membentuk suasana hati, dan bersifat subjektif teman-teman sekalian, serta tidak ada bantuan-bantuan bukti yang jelas pada teks non-akademik. Nah, itu merupakan ciri-cirinya ya teman-teman sekalian. Jadi berbeda sekali teman-teman sekalian antara teks akademik dan teks non-akademik. Kalau teks akademik itu tentang ilmiah, kalau teks non-akademik ini berupa karangan ataupun bersifat pribadi. Jadi teks non-ilmiah ini tidak dapat dibuktikan, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa populer saat ini gitu. Nah, itu mungkin pengertian dari teks akademik dan teks non-akademik teman-teman sekalian. Kemudian kita akan membahas teks akademik dalam berbagai genre makro itu seperti apa. Nah, teks akademik dalam berbagai genre makro di sini adalah teks yang bersifat ilmiah dengan berjenis besar atau luas ataupun mendalam teman-teman sekalian, atau bersifat umum. Jadi teks akademik dalam berbagai genre makro ini contohnya pada skripsi, pada tesis, ataupun yang berhubungan dengan ilmu-ilmu pendidikan yang dikaji secara menyeluruh teman-teman sekalian. Nah, pada teks akademik ini, khususnya pada genre makro, bisa kita temui pada skripsi ataupun buku-buku bacaan lainnya. Nah, teman-teman sekalian, pada genre makro, kita menamai teks secara keseluruhan, sedangkan mikro itu merupakan bagian-bagian ataupun sub-sub dari genre makro tersebut. Jadi, genre makro ini kita membahas secara menyeluruh, membahas secara keseluruhan teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan maksud dari genre makro teman-teman sekalian. Contohnya pada genre makro ini dapat kita sajikan pada teks akademik, pada skripsi, artikel, kemudian jurnal, laporan-laporan penelitian, kemudian laporan dari praktikum, kemudian ulasan-ulasan buku. Jadi ini dapat kita aplikasikan pada genre makro teman-teman sekalian. Itu mungkin model-model yang bisa kita temui pada genre makro. Tidak hanya skripsi tetapi juga bisa bersifat artikel ataupun makalah. Jadi itu merupakan teks akademik dalam berbagai genre makro. Model-modelnya bisa kita ketahui dan kita aplikasikan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ke-11 yaitu tentang teks ulasan. Nah, apa itu teks ulasan? Teks ulasan ini merupakan teks yang bersifat review atau penilaian ataupun kritikan dari seseorang yang membaca buku, film, ataupun drama teman-teman sekalian. Jadi, teks ulasan ini tidak hanya bisa kita aplikasikan pada buku, tetapi juga bisa kita aplikasikan juga pada drama ataupun film-film ya teman-teman sekalian. Jadi, teks ulasan kita memberikan ulasan mengenai apa yang kita baca menurut sudut pandang kita. Jadi kita sampaikan berupa kritikan baik itu buruk maupun positifnya teman-teman sekalian. Jadi saya ulangi lagi, teks ulasan adalah teks yang bersifat penilaian ataupun review seseorang terhadap suatu karya yang kita ulas teman-teman sekalian. Jadi ini bisa dikatakan sudut pandang seseorang atau bisa juga disebut dengan kritikan. Jadi teks ulasan ini kita memberikan kritikan terhadap apa yang kita baca ataupun terhadap apa yang kita lihat teman-teman sekalian. Nah, itu mungkin pengertian dari teks ulasan. Kemudian kita akan membahas adalah manfaat teks ulasan, apa saja yang kita dapatkan dari teks ulasan itu manfaatnya. Yang pertama, memberikan pandangan atau penilaian terhadap suatu karya, baik itu buruk maupun positifnya. Yang kedua, kita dapat lebih paham dari apa isi dari suatu karya tersebut. Jadi membantu para pembaca agar mudah memahami isi dari terhadap suatu karya tersebut teman-teman sekalian, entah itu buku, film, ataupun drama. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi-informasi terhadap kekurangan maupun kelebihan dari karya yang kita ulas teman-teman sekalian. Jadi kita dapat melihat secara langsung, secara detail apa saja kekurangan-kekurangan terhadap suatu karya yang kita ulas maupun kelebihan-kelebihannya. Nah, itu mungkin manfaat
dari teks ulasan teman-teman sekalian. Tadi ada 3 poin. Yang pertama dapat memudahkan kita dalam memahami dari sebuah apa yang kita ulas. Kemudian yang kedua dapat memberikan suatu sudut pandang ataupun penilaian terhadap suatu karya. Dan yang ketiga dapat memberikan informasi-informasi kepada pembaca baik itu segi kekurangan maupun segi kelebihan. Nah, itu mungkin yang saya dapatkan manfaat dari teks ulasan. Sebenarnya banyak teman-teman sekalian. Kemudian kita akan membahas buku. Pada dasarnya buku itu terbagi dua, ada buku fiksi dan ada buku non fiksi. Kemudian ada buku ajar, yaitu berupa buku LKS, kemudian buku-buku paket, kemudian serta buku referensi. Buku referensi ini digunakan dalam penulisan karya-karya ilmiah teman-teman sekalian. Kemudian kita akan membahas aspek penilaian dari teks ulasan itu apa saja. Nah, yang pertama adalah isi buku, yang kedua ada tata bahasa, kelebihan kekurangan kita cari dari apa yang kita lakukan dari penilaiannya, kemudian tata organisasinya lengkap apa tidak, kemudian letak bukunya, serta gaya penulisannya apa saja. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai aspek penilaian pada teks ulasan. Jadi tidak hanya kita cari kekurangan ataupun kelebihan, tapi kita juga cari isi bukunya gitu. Isi bukunya, tata bahasa, kemudian gaya penulisan yang digunakan itu seperti apa. Nah, itu aspek dari penilaian teks ulasan teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya prinsip dalam membuat teks ulasan pada buku itu kita harus jujur. Yang kedua objektif, dan yang ketiga harus bersifat terbuka. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi teman-teman sekalian. Nah, yang pertama adalah jujur, objektif, dan terbuka. Nah, itu merupakan 3 prinsip dalam menulis atau melakukan ulasan teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah model atau jenis-jenis dari teks ulasan. Nah, teks ulasan modelnya atau jenis-jenisnya yang pertama ada yang bersifat informatif atau bersifat informasi. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Dan yang ketiga adalah teks ulasan kritis teman-teman sekalian. Jadi ada 3, ada yang bersifat informatif, ada yang bersifat kritis, dan ada yang bersifat dari deskriptif teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas. Nah, kita akan membahas teks ulasan informatif atau informasi. Nah, apa itu? Nah, di mana ia berisi mengenai gambaran-gambaran secara singkat, padat, dan jelas teman-teman sekalian, dan bersifat umum. Nah, terhadap suatu karya. Dan pada dasarnya, ulasan informatif ini berupa rangkuman-rangkuman terkait isi karya dan menerangkan sifatnya teman-teman sekalian. Jadi, teks informatif pada teks ulasan ini dia menyampaikan informasi-informasi secara menyeluruh, kemudian secara singkat dan padat terhadap suatu karya yang dilakukan sebagai ulasan teman-teman sekalian. Yang kedua adalah teks ulasan deskriptif. Nah, apa itu ulasan teks deskriptif? Nah, dia menggambarkan secara detail, secara rinci pada setiap bagian suatu karya teman-teman sekalian. Dan hal ini biasanya dilakukan pada karya tulis dan dibahas dengan teliti, dengan detail, dan benar-benar jelas agar maksud dari penulis karya sastra dapat dipahami teman-teman sekalian. Jadi secara singkat teks ulasan deskriptif ini dia membahas secara detail, secara rinci terhadap suatu karya yang diulas teman-teman sekalian agar para pembaca dapat memahami gitu dari apa maksud dari penulis karya tersebut. Dan yang terakhir adalah teks ulasan kritis. Ini bersifat kritis teman-teman sekalian, yang dimana ia memberikan ulasan-ulasan secara terperinci, secara jelas, dan secara struktur, mengacu pada metode ataupun pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan tertentu, serta jelas dan objektif teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan teks ulasan kritis jenis-jenisnya teman-teman sekalian. Jadi, ada 3. Yang pertama ada bersifat informasi, bersifat menerangkan, dan bersifat kritis teman-teman sekalian. Semoga dapat dipahami, dan saya mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang telah melihat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian.